Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang dunia hanya tipuan atau ilusi part 2. Bukti bahwa dunia hanya tipuan atau ilusi berdasarkan Al-Quran. Surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia permainan dan senda gurau dan perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, dan berbangga-banggaan dalam harta dan anak-anak. Seperti perumpamaan hujan, mengagumkan orang-orang kafir. Tanaman-tanamannya kemudian ia menjadi kering, maka kamu melihatnya kuning, kemudian adalah ia hancur. Dan dalam akhirat, azab pedih dan ampunan dari Allah, dan keridhaan, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan tipuan. Pasti ada yang bertanya, kenapa Allah membuat kehidupan dunia yang memperdaya atau menipu? Jawabannya terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas beberapa hal mengenai ilmu kuantum. Lalu, kegunaan ilmu kuantum ini buat apa sih? Ternyata ilmu kuantum ini banyak diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak bisa memakai komputer dan menikmati ponsel jika tidak ada ilmu kuantum. Mendiagnosa penyakit menggunakan MRI dalam bidang kedokteran memakai ilmu kuantum. Juga dalam telekomunikasi, fiber optik menggunakan teknologi kuantum, dan banyak kegunaan lainnya dalam bidang energi, pertahanan, finansial, dan lain-lain. Tetapi dalam dunia fisika, ilmu kuantum ini mempunyai suatu masalah. Para ilmuwan fisika berpendapat bahwa di alam semesta ini terdapat 4 gaya fundamental, yaitu gaya nuklir kuat, gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, dan gaya gravitasi. Gaya gravitasi dan gaya elektromagnetik adalah dua gaya yang telah dikenal jauh sebelum ditemukannya gaya nuklir kuat dan gaya nuklir lemah. Karena pengaruh kedua gaya tersebut lebih mudah diamati oleh manusia. Nah, ternyata ilmu kuantum ini bermasalah dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi awalnya dijelaskan secara sistematis oleh Sir Isaac Newton pada abad ke-17 sebagai gaya yang bekerja pada semua jenis benda yang memiliki massa. Contohnya gaya gravitasi menyebabkan apel jatuh. Namun, hukum gravitasi Newton belum bisa menjelaskan bagaimana gravitasi bekerja. Hal ini baru dijelaskan oleh Albert Einstein dalam teori relativitas umumnya. Dalam teori relativitas umum, gravitasi yang sebelumnya dianggap sebagai interaksi dari kejauhan antar benda dan jarak digantikan dengan konsep kelengkungan ruang dan waktu. Pada mekanika kuantum, setiap gaya dihantarkan oleh partikel tertentu. Kita coba perhatikan kembali tabel model standar partikel elementer yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Beberapa partikel elementer yang menghantarkan gaya terdapat pada kolom yang bernama gauge bosons. Ketiga gaya dimediasi oleh 4 partikel gauge bosons. Gaya nuklir kuat dihantarkan oleh partikel bernama gluon. Gaya elektromagnetik dihantarkan oleh foton.
dan gaya nuklir lemah dihantarkan oleh partikel boson W dan boson Z. Tetapi, pada tabel model standar partikel elementer tersebut, pada kolom gauge bosons tidak ada partikel yang menghantarkan gaya gravitasi. Karena pada teori relativitas umum, gaya gravitasi tidak seperti ketiga gaya yang lainnya. Gaya gravitasi merupakan teori mengenai geometri ruang dan waktu, di mana teori tersebut mengharuskan pengukuran sebuah jarak yang tepat. Namun, di dalam dunia kuantum, kita tidak dapat mengukur sebuah jarak dengan tepat, karena posisi elektron di dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Maka dari itu, gaya gravitasi tidak cocok dipakai dalam ilmu kuantum. Lalu, muncullah teori gravitasi kuantum. Gravitasi kuantum adalah teori yang berusaha menjelaskan gravitasi menurut prinsip-prinsip mekanika kuantum. Dalam teori gravitasi kuantum, diusulkan terdapatnya partikel hipotesis membawa gaya gravitasi yang dinamakan graviton. Disebut sebagai partikel hipotesis karena keberadaan fisik dari graviton belum terbukti secara eksperimental. Tetapi, partikel hipotesis graviton ini mempunyai masalah renormalisasi, yaitu perhitungan matematika yang luar biasa dengan mendapatkan hasil perhitungan tak terhingga atau infinite yang tidak masuk akal dalam relativitas umum. Lalu, pada tahun 1968, awal dari teori string ditemukan oleh fisikawan Gabriel Veneziano yang mempelajari persamaan matematis yang menjelaskan forsa nuklir kuat. Kemudian ilmuwan lainnya, Leonard Susskind, mempelajari bahwa persamaan tersebut mengindikasikan sesuatu yang tersembunyi, yaitu sebuah partikel yang memiliki struktur internal yang bisa melendut dan meregang. Partikel ini bukan berbentuk titik atau bola, melainkan berbentuk string yang secara alami bergerak lentur. Pada tahun 1973, John H. Schwarz mengemukakan bahwa jika string ini benar, maka string akan mampu menjelaskan banyak misteri alam ini. Tetapi, teori string juga mengalami masalah, yaitu teori string melibatkan partikel tachyon. Partikel tachyon yaitu partikel yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, di mana hal tersebut bertentangan dengan teori relativitas, karena tidak membenarkan adanya objek yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan juga teori string melibatkan dimensi ekstra. Menurut teori string, dunia yang kita tempati sebenarnya memiliki 10 dimensi ruang. Totalnya menjadi 11 dimensi ruang dan waktu. Dimensi ekstra ini harus ada agar string bisa terwujud. Teori string ini diharapkan menjadi teori of everything karena bisa menggabungkan antara teori relativitas umum dengan teori kuantum. Teori string telah dikritik karena belum dapat menghasilkan prediksi eksperimental kuantitatif. Dipercaya bahwa menguji langsung teori ini dengan melakukan percobaan akan memerlukan teknik yang sangat mahal. Dalam teori string, alam semesta atau dunia ini terbuat dari unsur dasar materi yang berupa string, yaitu berupa potongan kecil energi murni berbentuk garis berdimensi 1 yang bergetar. Gak kebayang juga jika tubuh kita dan dunia yang kita tempati ini terbuat dari garis yang bergetar.
Jika teori string tersebut benar, apakah dunia yang kita tempati adalah realita atau ilusi? Jika semuanya adalah ilusi, lalu apakah ada yang realita atau yang nyata? Pastinya, yang nyata adalah Allah yang Maha Nyata, sesuai dengan Quran Surat Al-Hadid ayat 1-3. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Miliknya kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia Maha Awal dan Maha Akhir, dan Maha Zahir atau nyata, dan Maha Batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Sebagai catatan, konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan kalau ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.